Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Anggreni, NIM 1914100001 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MMCHCM selaku dosen pengampu manajemen sumber daya insani. Baik, di sini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan manajemen sumber daya insani. Dimensi praktik. Ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan banyak mengenai konsep pengembangan SDM dalam Islam. Salah satunya seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 191 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Keunggulan ulul albab adalah sosok pribadi yang sudah mampu berdaya guna dan berhasil guna dalam 3 aktivitas, yaitu zikir, fikir, dan fi'il atau berkarya. Kemampuan zikir ulul albab memberi arti bahwa mereka selalu sadar sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dimaksud adalah zikir pasif, yakni ketika dalam beribadah melakukan aktivitas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir aktif yakni berpikir mendalam tentang alam dan seisinya. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi adalah sebuah kemampuan dari berpikir ulul albab dan tidak identik dengan melamun, menghayal, atau sekedar berpikir kosong. Namun, ini dapat diartikan dalam tindakan nyata yang mencakup sebuah praktek penelitian dan eksperimen atau percobaan untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang berarti untuk melakukan kemajuan-kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Kemampuan fi'il atau beramal soleh dalam ulul albab setidaknya merangkum 3 dimensi. Oke, baik. 3 dimensi tersebut yaitu pertama profesionalisme, kedua transenden yang berupa pengabdian dan keikhlasan, ketiga kemaslahatan bagi setiap kehidupan. Yang pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh ulul albab didasarkan pada keahlian dan rasa tanggung jawab yang tinggi, apalagi amal soleh ya. Amal soleh selalu terkait dengan dimensi keutamaan dan transenden, maka mereka lakukan dengan kualitas yang tinggi. Untuk memajukan kualitas sumber daya insani terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama yaitu dimensi kepribadian, yang kedua adanya dimensi produktivitas, yang ketiga yaitu dimensi kreativitas. Dimensi kepribadian. Nah, dimensi ini menyangkut kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, dan juga etika dan moralitas. Nah, ada juga dimensi produktivitas. Nah, dimensi produktivitas ini menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih banyak pula. Yang lebih banyak dan lebih baik ya, yang lebih baik pula. Nah, selanjutnya yaitu ada dimensi kreativitas. Dimensi kreativitas yaitu dimensi yang menyangkut pada sebuah kemampuan seseorang untuk mampu berpikir dan berbuat kreatif, sekreatif mungkin, menciptakan sesuatu yang berguna untuk masyarakatnya. Selanjutnya menurut H.A.R. Tiller, dimensi dari spektrum kualitas manusia Indonesia perlu diprioritaskan pada pembangunan jangka panjang serta dinamika masyarakat saat ini. Dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi moralitas, dimensi kekayaan, dan dimensi kecerdasan. Dimensi moralitas yakni sikap atau sebuah tindakan seseorang terhadap orang lain. Adapun dimensi kecerdasan yakni dimensi ini membahas sebuah kondisi tingkatan berpikir seseorang, dan dimensi kekayaan adalah yakni ukuran kekayaan benda atau lainnya yang dimiliki oleh orang tersebut.
Manajemen Strategi Manajemen Sumber Daya Insani atau MSDI. Manajemen Sumber Daya Insani merupakan sebuah bidang yang memang umumnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Karena sumber daya insani ini dianggap sangat penting sekali dalam pencapaian dari tujuan perusahaan. Nah, di sini terdapat metode pendekatan manajemen sumber daya insani, yaitu yang pertama metode pendekatan mekanis, kedua pendekatan paternalis, ketiga yaitu pendekatan sistem sosial. Pendekatan mekanis adalah tenaga manusia yang dapat digantikan dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Pendekatan paternalis yaitu paternalis merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Nah, adapun pendekatan sistem sosial yaitu memandang bahwa perusahaan atau organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai sifat kompleks. Analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu sebuah dasar dari bentuk perencanaan sumber daya manusia dan sebagai suatu pemahaman yang sangat penting tentang hakikat jabatan. Adanya analisis jabatan ini, maka perencanaan manajemen sumber daya insani akan berjalan dengan baik. Menurut dari beberapa ahli dan penulis, banyak dari mereka yang mengemukakan tentang pengertian dari analisis jabatan itu. Adapun manfaat informasi dalam analisis jabatan. Adanya analisis jabatan ini sangat berguna untuk menilai jabatan serta mengetahui berbagai kebutuhan, pengembangan, dan pelatihan, sehingga dalam analisis jabatan ini segala informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam perencanaan pengadaan tenaga kerja, rekrutmen, orientasi, konseling, serta pengembangan karir. Menurut Siagian, telah menjelaskan bahwa segala informasi yang disimpulkan sangat bermanfaat dalam analisis jabatan atau pekerjaan karena adanya 10 poin berikut ini. Yang pertama yaitu sebuah informasi dapat bermanfaat agar organisasi mampu tanggap dalam segala tantangan yang sedang berkembang. Terus yang kedua, bermanfaat untuk dapat menghilangkan segala persyaratan yang sama sekali tidak diperlukan untuk proses pengrekrutan. Yang ketiga, bermanfaat untuk organisasi dapat mengetahui apa saja faktor yang dapat menghambat dalam proses program yang akan berjalan. Yang keempat, dapat merencanakan sumber daya insani yang baik di masa mendatang. Yang kelima yaitu memudahkan organisasi untuk menyesuaikan antara pelamar dan lowongan yang ada. Yang keenam, dapat membantu program pelatihan yang akan diberikan kepada personil sehingga nantinya akan mengetahui segala pekerjaan yang menjadi prioritas. Yang ketujuh yaitu membantu merancang seluruh pengembangan dari potensi personil, dapat menjadi standar prestasi dan potensi yang ideal serta realistis. Yang kesembilan yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dalam pekerjaan sehingga dalam penempatannya tidak salah. Yang kesepuluh, organisasi atau perusahaan dapat menentukan sistem imbalan yang nantinya akan diterapkan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.